bukunya, alat tulisnya dikeluarkan, bukuin. Siapa tadi yang datangnya lebih awal? Mas Apin ya, Mas Apin, ayo ajak teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Belajar mengenai sumber daya alam. Tujuan kita mempelajari sumber daya
pelajari sumber daya alam. Sekarang apa itu sumber daya alam? Nah, coba sekarang diperhatikan. Ini Putri ada video, diperhatikan ya, ada apa saja dalam video itu. Perhatikan dulu. Besok absen 2 persiapan. Menyaksikan video tadi, coba apa saja yang ada dalam video tadi? Apa lagi? Hah? Ya, apa lagi? Gunung, matahari, tumbuhan, ikan. Nah, semua itu yang kalian lihat tadi adalah merupakan sumber daya alam. Apa Bu sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Nah, sumber daya alam itu ada dua. Satu, sumber daya alam biotik, ya, dan sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam abiotik itu apa, Bu? Yaitu sumber daya alam yang hidup. Contohnya hewan, tumbuhan, ya, itu hidup. Kalau abiotik itu sumber daya alam yang tidak hidup. Ada angin, air, terus sinar matahari, itu merupakan sumber daya alam abiotik. Menurut jenisnya, sumber daya alam itu ada dua, yaitu yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa saja? Matahari.
tumbuhan, hewan. Nah, yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya emas, berlian, batu bara. Iya, semua itu adalah contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang kita belajar tentang manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui dulu. Misalkan tadi air ya, air gunanya untuk apa? Mandi, minum, mencuci pakaian. Kalau misalkan angin, untuk nelayan, ya, untuk nelayan berangkat, berlayar. Terus untuk bermain layang-layang, ya, untuk kincir angin. Terus yang kalau hewan gunanya, kalau hewan diambil dagingnya, diambil susunya, kalau sapi, ya. Terus diambil tenaganya buat menarik gerobak, ya, menarik hidupkan, ya, itu. Terus kalau tumbuhan gunanya untuk makan, ya, petani menanam padi, ya, padinya kalau sudah jadi beras buat makan, sayur-sayuran, ya, sayurnya bisa kita makan. Terus seandainya ada apa itu jahe, kunir, nah itu termasuk tumbuhan yang bisa dimanfaatkan buat obat, bisa, ya, sirih buat, ya, buat jamu. Terus kalau kayu, misalkan pohon jati, dimanfaatkan buat rumah, apalagi membuat meja, membuat kursi. Itu semua manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sekarang kalau manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya misalkan batu. Buat apa batu? Membuat rumah, buat fondasi. Tanah membuat apa? Batu bata. Batu batanya nanti bisa dibuat rumah, ya. Terus emas nanti bisa dibuat perhiasan. Berlian juga dipakai untuk perhiasan. Nah, anak-anak, sekarang kalian kan sudah tahu sumber daya alam itu apa, jenis sumber daya alam itu ada berapa dan macam-macamnya apa saja, termasuk juga sudah tahu manfaat dari sumber daya alam itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Namun sebelumnya kalian ibu aja untuk bikin sebentar. Ayo berdiri dulu. Nah, biar kita
video ini kalian akan mengerjakan lembar kerja ya, secara berkelompok. Tapi sebelumnya perhatikan dulu videonya. Perhatikan dulu ya videonya ya.
Baca yang keras Mas Afin. Kelompok 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. 1. Lewat. 2. Tumbuhan. 3. Angin. 4. Air. 5. Matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 1. Tambang. 2. Emas. 3. Besi. 4. Minyak bumi. Oke. Ya. Kelompok 3 baca. Kelompok 3. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. 1. Hewan. 2. Tumbuhan. 3. Angin. 4. Air. 5. Matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 1. Tambang. 2. Emas. 3. Besi. 4. Minyak bumi. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 4 Mbak Sisi ditemani siapa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. 1. Hewan. 2. Tumbuhan. 3. Angin. 4. Air. 5. Matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 1. Tambang. 2. Emas. 3. Besi. 4. Minyak bumi. Iya. Iya. Setelah kalian tadi mempresentasikan ya sumber daya alam, ya, tadi sudah Mas. Tadi kalian sudah mempresentasikan jenis-jenis sumber daya alam. Tadi ada 2 ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Serta contoh-contohnya kalian juga sudah memahami. Selanjutnya kita akan membuat peta pikiran. Kita akan membuat peta
sini nggak apa-apa, nanti nggak ikut ke situ. Sudah semua anak-anak? Kalau sudah, kita kumpulkan dulu ya. Jangan kembali dulu. Masih dulu kok.
dijadikan sayur. Terus ada lagi ini yang membuat hewan, bisa diambil manfaatnya untuk satu, diambil susunya, diambil dagingnya, diambil tenaganya. Semua yang kalian kerjakan ini sudah bagus semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang anak-anak mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari tadi, yaitu mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam tadi menurut jenisnya ada berapa? Dua. Satu, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya apa? Siapa yang bisa? Hewan, matahari, angin. Nah, kalau yang tidak dapat diperbarui, tambang, batu bara, besi, minyak bumi. Kalau manfaatnya dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya manfaat dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalkan air, manfaatnya buat apa? Air mandi, ya, mencuci pakaian. Kalau yang hewan, diambil dagingnya, diambil susunya, diambil dagingnya, diambil tenaganya. Ya, kalau yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya manfaatnya buat apa? Misalkan batu, buat apa yuk? Ya? Buat fondasi rumah. Apalagi contohnya tanah, membuat batu bata. Apalagi emas. Nah, untuk perhiasan. Kesimpulan yang dapat diambil, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Menurut jenisnya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, kalian sudah paham tentunya yang telah kita pelajari tadi. Sekarang kalian waktunya mengerjakan soal evaluasi. Dikerjakan sendiri-sendiri, ya, tapi masih berkelompok. Masih berkelompok. Masih berkelompok.
Sudah ya? Oke. Coba kumpulkan dulu. Kumpulkan dulu semuanya. Mari kita bahas soal-soal yang ada tadi. Ya. Sekarang kita bahas satu-satu ya soal yang ada tadi. Nah, yuk semuanya. Di sekitar kita banyak sekali terdapat sumber daya alam. Banyak ya tadi ya sumber daya alamnya ya. Ya, coba sebutkan 3 saja. Ini ada matahari, air, angin, panas, bumi. Terus yang nomor 2, jelaskan manfaat sumber daya alam matahari. Manfaat matahari untuk proses fotosintesis. Angin manfaatnya untuk apa? Untuk nelayan, bagi berlayar. Kalau air untuk mandi, mencuci, untuk minum. Selanjutnya yang nomor 3, ada berapa sumber daya alam yang dapat menghasilkan energi? Ya, misalnya ini ada matahari tadi digunakan untuk menjemur. Terus angin, ya, untuk nelayan pergi berlayar. Air untuk kincir angin, ya. Terus selanjutnya nomor 4, batu bara merupakan salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Hal ini dikarenakan karena batu bara itu padat. Ini jawaban dari Mbak Zara, betul ya? Itu harus digali dari dalam tanah dalam bentuk pertambangan, tidak bisa tumbuh lagi. Selanjutnya ini ada nomor 5, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Sebutkan manfaat dari energi matahari. Manfaat energi matahari: mengeringkan pakaian, proses fotosintesis. Nah, dalam gambar yang tadi kalian kerjakan itu, di situ ada gambar mana yang merupakan sumber daya alam biotik. Gambar apa tadi yang merupakan sumber daya alam biotik? Ya, hewan, tumbuhan. Nah, ini jawabannya sudah betul sekali. Nah, sekarang anak-anak, setelah kalian mempelajari sumber daya alam tadi, kalian sudah tahu manfaatnya, sudah tahu pengertian dari sumber daya alam, sudah tahu jenis
sumber daya alam itu tidak cepat habis, kita menggunakannya harus secara bijaksana. Nggih, nganggone nggih dihemat. Jangan asal pakai nggih, biar tidak cepat habis. Nah, anak-anak, dari pertemuan kali ini, mana hal yang belum kalian pahami? Sudah paham semua? Sudah. Baiklah, agar kalian lebih memahami lagi, nanti Ibu kasih PR agar kalian bisa belajar di rumah, dikerjakan di rumah, ya, sambil belajar biar masih ingat terus apa itu sumber daya alam, ya. Dari pembelajaran kita yang pelajari hari ini, apa kalian senang? Senang. Bagian mana coba yang membuat kalian senang? Semua. Ya, ada videonya, ada senamnya, ya. Ya, untuk itu Ibu akhiri cukup sekian dan kalian bisa kembali ke tempat masing-masing. Pelajaran Ibu akhiri sekian, ya. Mas Adin temannya dibantu